Di negeri yang dihuni ratusan suku ini, masih ada kelompok manusia yang nyaris tak tersentuh sejarah. Mereka tak tercatat di sensus, tak disebut di sekolah. Tapi kisahnya bertahan lewat lisan, dongeng, dan kepercayaan lokal. Inilah 10 suku paling misterius di Indonesia, antara fakta, mitos, dan yang terlupakan. Suku Mante, Aceh. Mereka bukan hantu, tapi juga bukan manusia biasa. Kecil, cepat, dan hampir tak pernah terlihat. Mereka disebut suku Mante. Legenda Aceh menyebut mereka hidup jauh di dalam hutan. Tubuh mereka kecil, hanya setinggi anak usia 5 tahun. Berpakaian dari daun dan kulit kayu. Dan mereka tak bicara bahasa kita. Suku Mante tak suka dilihat. Kalau bertemu manusia, mereka langsung menghilang ke dalam hutan. Pernah terekam kamera, tapi tak pernah tertangkap. Sebagian bilang mereka nyata, sebagian lagi cuma mitos yang dibisikkan hutan. Apakah suku Mante masih ada? Atau hanya dongeng turun-temurun dari tanah rencong? Suku Lingon, Halmahera. Di hutan terdalam Halmahera, masih ada suku yang disebut bukan dari sini. Kulit mereka putih, rambut mereka pirang, dan mata mereka biru terang. Mereka dikenal sebagai suku Lingon. Legenda bilang, mereka keturunan awak kapal Eropa yang karam ratusan tahun lalu. Hingga kini, mereka hidup berpindah-pindah, menolak kontak dengan dunia luar. Peneliti dari ITB pernah menemukan DNA misterius. 75% genetik mereka mirip Eropa Utara. Tapi tak ada yang bisa memastikan di mana mereka sekarang. Apakah suku Lingon masih hidup? Atau hanya cerita yang ditelan hutan? Ebu Gogo, Flores. Di pedalaman Flores, ada legenda tentang makhluk kecil bertubuh manusia. Mereka disebut Ebu Gogo. Dan mereka bukan sekadar cerita tidur. Ebu Gogo digambarkan bertubuh pendek, berbulu, berjalan membungkuk. Tingginya hanya sekitar 1 meter, dan tak bisa bicara jelas. Legenda ini hidup selama ratusan tahun. Tapi tahun 2003, para ilmuwan menggali sisa-sisa kerangka makhluk mirip manusia. Bertubuh kecil dan otak mungil, di Gua Liangbua, Flores. Mereka menamainya Homo floresiensis. Apakah Ebu Gogo adalah Homo floresiensis yang masih bertahan lebih lama dari yang kita kira? Atau hanya mitos rakyat yang terlalu mirip kenyataan? Orang Bunian, Sumatera Barat. Pernah dengar orang hilang di gunung lalu pulang bertahun-tahun kemudian? Katanya, dia tinggal bersama orang Bunian. Orang Bunian adalah makhluk halus dalam legenda Minangkabau dan Melayu. Wujudnya seperti manusia biasa, rupawan, sopan, dan berpakaian adat. Tapi mereka tak bisa dilihat, tak punya bayangan, dan tak meninggalkan jejak. Mereka tinggal di tempat sunyi, hutan, air terjun, atau gunung seperti Singgalang. Mereka tak jahat, tapi menjaga wilayahnya. Jika manusia sembarangan, bisa saja dibawa masuk ke dunia mereka. Apakah orang Bunian hanya mitos turun-temurun? Atau memang ada makhluk lain di balik kabut hutan kita? Suku Korowai, Papua. Bayangkan rumah, setinggi 40 meter di atas tanah. Tapi ini bukan fiksi. Ini rumah asli suku Korowai, dari hutan Papua. Suku Korowai hidup di antara pepohonan tinggi dan sungai-sungai terpencil. Mereka membangun rumah di atas pohon, untuk menghindari binatang buas dan musuh. Dulu, mereka hidup tanpa kontak luar sama sekali. Beberapa laporan menyebut mereka pernah melakukan kanibalisme ritual. Tapi sekarang, banyak dari mereka sudah mulai beradaptasi dengan dunia luar. Korowai bukan cerita dari masa lalu. Mereka masih ada, hidup di jantung hutan Papua. Menjaga cara hidup yang telah bertahan, selama ribuan tahun. Suku Baduy, Banten. Di tengah hiruk-pikuk Pulau Jawa, masih ada masyarakat yang hidup tanpa listrik, tanpa kendaraan, tanpa internet. Mereka adalah suku Baduy, dari pedalaman Banten. Baduy dalam menolak semua bentuk teknologi. Mereka berjalan puluhan kilometer, tanpa alas kaki.
Semua dijalani dengan aturan adat, tak boleh bohong, tak boleh merusak alam. Segala bentuk modernitas dianggap mengganggu keseimbangan hidup. Di dunia yang serba cepat, Baduy mengajarkan satu hal sederhana, bahwa kebahagiaan tidak harus datang dari kemajuan. Kadang, justru dari kesederhanaan yang dijaga. Suku Bajau Laut, Kalimantan. Mereka lahir di atas air, hidup di atas perahu, dan terkadang meninggal tanpa pernah menginjak daratan. Suku Bajau Laut dikenal sebagai pengembara laut. Mereka hidup berpindah-pindah di atas perahu kayu, tanpa negara, tanpa alamat. Laut adalah rumah, dan juga identitas. Anak-anak mereka bisa menyelam hingga 13 meter tanpa alat bantu. Berburu ikan hanya dengan tombak dan napas. Namun kini, laut mulai berubah, dan hidup mereka ikut terdesak. Di antara batas negara dan gelombang zaman, suku Bajau terus bertahan, menjaga tradisi yang perlahan mulai tenggelam. Suku Kajang, Bulukumba. Di Sulawesi Selatan, ada satu kelompok masyarakat yang menolak listrik, mesin, dan plastik. Mereka hidup dalam kegelapan, secara harfiah. Mereka disebut suku Kajang. Pakaian mereka serba hitam. Mereka berjalan kaki kemana-mana. Dan rumah mereka dibangun tanpa satupun paku atau semen. Selain identik dengan busana hitam, suku Kajang juga dipercaya memiliki kekuatan magis. Keyakinan itulah yang membuat mereka dihormati, sekaligus ditakuti oleh sebagian masyarakat di Sulawesi dan Indonesia. Di dunia yang makin cepat dan bising, suku Kajang memilih jalan sunyi. Sebuah pelajaran, bahwa kemajuan bukan selalu tentang bergerak ke depan. Suku Mentawai, Sumatera Barat. Di sebuah pulau terpencil barat Sumatera, hidup masyarakat yang tubuhnya dipenuhi tato. Dan jiwanya menyatu dengan hutan. Mereka adalah suku Mentawai, salah satu suku tertua di Nusantara. Mereka berjalan tanpa alas kaki, berburu dengan panah beracun, dan menjaga hutan seperti menjaga roh sendiri. Bagi Mentawai, tato bukan sekadar hiasan, tapi bahasa jiwa. Satu simbol, satu makna, satu doa. Namun kini, budaya itu perlahan tergeser oleh sekolah, listrik, dan beton. Di tengah zaman yang berubah cepat, suku Mentawai berdiri di batas antara dunia lama dan masa depan yang asing. Akankah mereka bertahan? Suku Lamalera, Nusa Tenggara Timur. Di timur Indonesia, ada satu suku yang berlayar, bukan untuk berdagang, tapi untuk berburu makhluk terbesar di laut. Suku Lamalera, dari Pulau Lembata, NTT. Mereka dikenal sebagai pemburu paus terakhir di Indonesia. Tradisi ini sudah ada sejak ratusan tahun lalu. Dengan perahu kayu dan tombak tangan, mereka melawan ombak, bertaruh nyawa. Tapi bagi mereka, ini bukan sekadar perburuan. Ini adalah warisan, ritus adat, dan cara hidup. Di dunia yang semakin meninggalkan laut, suku Lamalera tetap setia pada samudera. Menjaga keseimbangan antara manusia, alam, dan leluhur. Serpihan.